Oke, kita mulai dari pertanyaan ya. Sejauh ini cuma ada 3 pertanyaan dari Duta, Labib, sama dari Rinter. Kita ke pertanyaannya Duta dulu ya. Duta tadi nanya, dia masih suka kebingungan gimana caranya membuat persamaan gelombang stasioner atau membuat rumusnya gelombang stasioner. Yang perlu kita ketahui, gelombang stasioner itu dia terbentuk karena ada gelombang datang ditambah dengan gelombang pantul. Ini yang harus kalian pahami. Gelombang stasioner itu ada karena ada gelombang datang dan ada gelombang pantul. Di mana kalau kita rumusin secara matematis, ya, gelombang stasioner itu memiliki simpangan. Kita anggap aja Y stasioner simbolnya. Kemudian untuk yang gelombang datang, berarti Y datang ditambah dengan Y pantul. Inilah rumusnya kalau dimatematika-kan. Apa itu Y? Y itu apa sih? Y itu adalah simpangan. Atau yang biasa selama ini kita pelajari loh. Yang kalau di gelombang berjalan, ya, ini contohnya ya. Contoh di gelombang berjalan, Y itu sama dengan hasil KX min omega T min plus D ya. Min plus min. Ini tuh adalah simpangan. Contoh ya, ini contoh. Contohnya seperti ini. Nah, berarti yang Y stasioner tuh juga punya kayak begini. Nah, bagaimana cara mencari ini? Cara mencari untuk Y stasioner, caranya seperti ini. Harus tahu dulu Y datang sama Y pantulnya. Ya, harus tahu dulu Y datang sama Y pantulnya. Kita langsung masuk ke contoh soal yang ada di US kemarin. Yang ada di PAT kemarin. Oke, ini contoh soalnya. Duta mengikat salah satu ujung dari seutas tali ke sebuah tiang dengan erat sehingga tali tidak dapat bergeser, diikat. Berarti dari kata-kata ini kita udah bisa tahu bahwa ini adalah soal ujung terikat. Jadi ini ada Duta, ceritanya. Duta bertanya Duta, ini ada tiang. Nah, talinya itu tuh diikat. Tali nih, talinya diikat. Kemudian ia menggetarkan, habis ini dia getarin nih ujung bebas tali sehingga terbentuk 2,5 gelombang. Terbentuk, berarti udah bisa kita tulis diketahuinya N. Terbentuknya 2,5 gelombang dalam waktu 2 second. 2 second. Apabila jarak duta ke tiang, nih dari duta ke si tiang, ya ini adalah 1 meter, berarti ini adalah S-nya. S sama dengan 1 meter. Dan tinggi maksimum gelombang. Tinggi maksimum gelombang itu apa sih? Oke, kita gambarin ya. Tadi ketika si duta menggetarkan itu terbentuk 2,5 gelombang. Jadi kalau digambarin gini. 1, 2, saya nggak muat gini ya. Anggap aja ceritanya dia sama ya. Ceritanya terbentuknya 2,5 gelombang nih. Ada 1, 2,5 gelombang. Nah, tinggi maksimum gelombang tali itu apa ini nih? Tinggi maksimum itu ini nih. Apa nih? Ini adalah amplitudo. Nih, amplitudo. Berarti A-nya itu adalah 10 cm. Dimana kalau dalam SI ini adalah 0,1 meter. Yang ditanya adalah persamaan gelombang tali. Yang terbentuk adalah si Y-nya. Y-nya tuh gimana sih Y-nya? Nah, karena kita tahu ini soal ujung terikat, berarti Y ujung terikat itu apa? Ada yang masih ingat? Y ujung terikat itu adalah 2A sin KX cos omega T. Ini adalah Y atau simpangan untuk ujung terikat. Ujung terikat. Berarti kita butuh apa di sini? Kita butuh A, besaran A. Kita butuh besaran K. Kita juga butuh besaran omega.
kita harus nyari nih A, K, sama omeganya. Untuk A, udah diketahui ya, ini A-nya. Tapi untuk K dan untuk omega, ini belum diketahui. Jadi kita harus mengetahuinya dulu. Gimana caranya? Gak muat ya. Untuk mencari K, kita harus tahu hubungannya K. K itu berhubungan dengan lambda ya. Atau rumusnya K. K itu 2pi per lambda. Nah, di sini diketahui lambdanya ada nggak? Lambdanya nggak ada. Gimana cara cari tahu lambda? Kalau diketahuinya ini. Kita bisa mencari tahu lambda itu dari hubungannya jarak dengan banyaknya gelombang. Di sini ya, saya kasih ingat rumusnya. Untuk mencari periode, itu berarti waktu dibagi banyaknya gelombang. Untuk mencari frekuensi, itu berarti banyaknya gelombang dibagi waktu. Untuk mencari lambda, itu berarti total jarak dibagi banyaknya gelombang. Berarti untuk mencari lambda, kita bisa pakai rumus ini. Nah, di mana cari lambda dulu ya? Lambda itu S per N. S-nya tadi berapa? S-nya 1 meter. N-nya 2,5 gelombang. Berarti 1 dibagi 2,5. Berapa 1 dibagi 2,5? 0,4 meter. Benar nggak? 0,4 meter. Oke, betul. Berarti lambdanya udah dapat. Kalau lambdanya udah dapat, baru kita masukin ke rumus K. 2pi per lambda. 2pi dibagi 0,4. Berapa 2 dibagi 0,4? 5pi radian per meter. Ini K-nya udah dapat. Habis itu kita butuh apa lagi sih untuk rumusnya? Kita butuh omega. Omega itu berarti rumusnya adalah bisa 2pi per periode atau omega 2pi F. Mau pakai yang mana? Mau pakai yang manapun, kalian harus mencari periode atau mencari frekuensinya. Kenapa? Karena gak diketahui tuh frekuensi sama periodenya. Udah, kita coba di sini pakai yang frekuensi ya. Kalian mau nyari pakai periode juga nggak masalah. Frekuensi. Cara mencari frekuensi berarti pakai yang ini nih. Nah, dimana frekuensi itu adalah banyaknya gelombang dibagi waktu. Banyaknya gelombang tadi 2,5. Waktunya tadi 2 second ini ya waktunya. 2,5 dibagi 2. 1,25 Hz. Ini adalah frekuensinya. Berarti omeganya sama dengan 2pi dikali frekuensi. 2pi dikali 1,25. Berarti 2,5 pi radian per second. Dapat deh, ini adalah K-nya. Yang ini adalah omeganya. Berarti boleh dong sekarang kita tulis rumusnya yang ini nih. Ini kan rumusnya nih. Persamaan gelombang tali ujung terikat. Ingat ya, ujung terikat itu dari soalnya. Kalau ntar soalnya ujung bebas berarti nanti rumusnya bukan begini lagi. Berarti rumusnya ujung terikat itu adalah Y sama dengan 2A sin KX cos omega T. 2A-nya itu tadi 0,1 sin KX-nya itu K-nya adalah 5pi, berarti 5px. Gak muat ya di sini. Cos omeganya itu 2,5 pi T. Ini 2A-nya itu 2 kali 0,1 bisa kita kaliin. 2 kali 0,1 berarti 0,2 sin 5px cos
2,5 pi T. Inilah jawabannya. Lanjut ya. Nah, ini soalnya Labib nanya, dia masih bingung gimana cara mencari persamaan superposisi. Nah, kalau kita balik lagi ke sini ya, kita tahu bahwa gelombang stasioner itu terbentuk karena gelombang datang dan gelombang pantul. Ini yang dinamakan dengan interferensi. Peristiwa interferensi yang menghasilkan gelombang superposisi. Jadi, gelombang stasioner itu ya gelombang superposisi karena dia terbentuk dari interferensi. Jadi sebenarnya sama aja ya. Untuk mencari gelombang superposisi itu ya dari gelombang datang dan gelombang pantul. Intinya ditambahin seperti itu. Kita langsung ke soalnya aja. Ini juga ada di soal PAT kemarin. Dua buah gelombang memiliki persamaan simpangan berikut. Jadi anggap aja bahwa ini adalah gelombang datang, ini adalah gelombang pantulnya. Dengan Y dan X dalam meter serta T dalam second. Berarti udah sesuai SI ya. Ini udah SI. Dalam perambatannya, kedua gelombang bertemu dan terjadi superposisi yang menghasilkan gelombang stasioner. Berarti ini gelombang stasioner nih, gelombang datang gelombang pantul. Simpangan yang terjadi, berarti ini kan sebenarnya nanya Y ya. Y-nya tapi T-nya sama X-nya dimasukin ke dalam rumus gitu. Coba kalau kita lihat tadi di sini, kalau kita udah dapat rumusnya Y ya, di sini nih persamaannya X sama T-nya kan masih dalam berupa variabel ya, X sama T. Nah, sedangkan kalau yang di nomor ini, X sama T-nya dia pengennya udah diganti sama angka gitu. Jadi sebenarnya cara nyarinya ya sama aja. Berarti untuk mencari simpangan ini nih, simpangan stasioner, ya berarti yang Y1 ditambahin dengan Y2. Y1 ditambah Y2. Di mana Y1-nya itu adalah 0,01 cos 2 pi 10 pi X min 50 T. Kalau Y2-nya 0,01 cos 20X ditambah 100 pi T. Nah, ini kan 2 pi-nya masih di luar ya. Sekarang kita masukin ke dalam ya. Kita substitusikan ke dalam. Berarti di sini 0,01 cos 2 Aisyah. Sorry. Cos 2 pi-nya masuk ke dalam. Berarti 20 pi per pi X min 2 pi kali 50. 100 pi T ditambah 0,01 cos 20X ditambah 100 pi T. Nah, ini pi sama pi bisa dicoret kan? Berarti di sini jadi 0,01 cos 20X min 100 pi T ditambah 0,01 cos apa nih? 20X ditambah 100 pi T. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Nah, ini kan yang kalian kerjakan waktu bersama kelompok. Ingat nggak untuk mencari rumusnya gelombang stasioner? Nah, cuman bedanya kalau kemarin kalian nyarinya sin ditambah cos sin tambah sin ya. Nah, sekarang di soal ini cos ditambah cos. Ini cos, ini cos. Ya. Ini 0,1, ini 0,1. Bisa kita keluarin 0,1. 0,01 dikali cos 20X min 100 pt ditambah cos 20X plus 100 pt. Nah, ini cos A, ini kita variabelkan A. Ini B. Kenapa? Karena beda. Yang satu minus, yang satu plus. Berarti cos A ditambah cos B. Dalam matematika, cos A ditambah cos B itu cos A ditambah cos B sama dengan 2 cos setengah A plus B cos setengah A min B. Ini rumusnya.
di matematika ya. Jadi bisa kita tulis ulang untuk yang ini. Mana ini? Saya tulis ulang lagi ya. Ini rumus matematikanya. Nah, Y sama dengan 0,01 cos 20x min bukan ya, min 100 pt ditambah cos 20x plus 100 pt. Yang ini A, yang ini B. Kita ganti jadi seperti ini ya. Nih, seperti ini. Karena cos A ditambah cos B. Berarti 0,01 ininya kita ganti. 2 dikali cos setengah A-nya ini 20x min 100 pt ditambah B. Ini B-nya. Tambah B-nya 20x tambah 100 pt. Terus ini sekarang cos setengah A dikurangi B. A-nya 20x min 100 pt dikurang 20x plus 100 pt. Nah, 0,01 dikali 2. 2 ini bisa keluar ya. Sekarang cosnya ini. Cos setengah. Nah, ini kita jumlahin nih. Jumlahin. Yang variabelnya sama dengan variabel yang sama. 20x ditambah 20x. Berarti 40x. Terus min 100 pt ditambah 100 pt. Habis ya. Berarti ini sisa ini aja. 40x. Terus yang ini. Cos setengah. Ini tanda kurung. 20x min 100 pt min 20x plus. Nah ini nih. Ini kan ada minnya. Terus ini ada dalam kurungnya ya. Berarti ini kalau saya tulis ulang 20x min 100 pt min 20x berarti min 20x min plus 100 pt berarti min 100 pt. Ini belum kita sederhanain ya. Sekarang 2 dikali ini 0,02. Terus di sini cos setengah 40x. Nah, kita kerjain yang ini. Yang di kotak ini kita kerjain. 20x min 20x habis ya. Min 100 pt min 100 pt berarti min 200 pt. Oke, sekarang kita tinggal coret ininya nih. Cos setengah dikali 40 berarti 20 kan? 20x. Cos setengah min 200 berarti min 100 kan? Berarti cos min 100 pt. Nah, di mana dalam matematika cos min alfa itu sama dengan cos alfa. Jadi kalau ada min di dalam cos itu minnya hilang. Berarti 0,2 cos 20x cos 100 pt. Inilah rumus simpangannya. Sedangkan yang ditanya itu adalah simpangan saat ini. T-nya itu 0,02, X-nya itu pi per 60. Berarti T-nya itu 0,02 second, X-nya itu pi per 60 meter. Berarti masukin aja ke dalam sini. X-nya kita ganti, T-nya juga kita ganti. Coba ya. Y sama dengan 0,02 cos 20 dikali X. X-nya adalah pi per 60. Habis itu cos 100 pi dikali T. T-nya 0,02. Ini bisa kita coret. Jadi berapa nih? Di sini 1, di sini 3.
Terus di sini bisa kita kaliin kan, ini dikali ini, itu adalah 2pi. Nggak muat ya di sini. Berarti Y sama dengan 0,02 cos sepertiga pi. Berarti pi per 3. Habis itu cos 2pi. Nah, 0,02 cos pi-nya berapa sih? Pi itu adalah 180. Berarti 180 bagi 3. Itu adalah 6 ya. Berarti cos 60 derajat. Terus ini 2pi. Berarti cos 360 derajat. Cos 60 derajat itu setengah 0,02 cos 60 itu setengah. Berarti 0,5 dikali dengan cos 360 derajat yaitu 1. Ini 1 ya. Berarti 0,02 dikali setengah. 0,01 dikali 1. Berarti ini. Inilah hasilnya. Simpangannya adalah segini. Dari mana kamu dapat ini? Ya kamu harus nyari tahu rumus ini dulu. Gimana cara nyari tahu rumus ini? Ya dari gelombang datang ditambah gelombang pantul. Jadilah ini. Begitu. Ini hot sini. Lanjut ya, ini pertanyaan terakhir dari Rintar. Rintar bertanya tentang letak simpul dan perut. Gimana cara nyarinya? Oke, kan di dalam gelombang stasioner itu ada yang namanya ujung terikat dan ada yang namanya ujung bebas. Ya. Nah, ujung terikat dan ujung bebas itu gambarnya seperti ini. Kalau yang terikat, lihat ya perbedaannya. Terikat nih di sini nih. Nih, ini dulu. Ya, ada di sini yang terikatnya. Kalau ujung bebas dia begini dulu nih. Nah, begini. Beda kan kelihatannya. Kalau yang ujung terikat dia di titik apa ya? Titik 0. Tapi kalau ujung bebas dia di titik maksimalnya, di amplitudenya. Nah, yang perut mana, yang simpul mana? Perut itu ya yang mengembung gitu kayak perut kita ya. Jadi yang paling maksimal itu ini adalah perut. Di atas puncak-puncak itu adalah perut. Tapi kalau misalnya simpul itu adalah pertemuan antara dua tali. Berarti si gelombang datang sama gelombang pantulnya. Berarti yang ada di titik atau titik setimbangnya ya, di garis timbangnya itu pasti simpul. Ya ini simpul. Ini simpul. Jadi kalau yang ada di gelembungnya apa ya, titik puncaknya itu berarti perut. Ini perut nih, perut, 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 perut. Di bawah juga sama ya, perut juga, cuma bedanya arah doang, di arahnya ke bawah. Ini perut, perut, perut. Nah, jadi kelihatan duluan ya. Ujung terikat dulu. Yang terbentuk itu adalah yang pertama terbentuk di ujung terikat itu adalah simpul. Kalau yang di ujung bebas yang terbentuknya itu, yang pertama terbentuk itu adalah perut. Nah, ini menandakan bahwa di ujung terikat simpul pertama, simpul ke 1 ya, berarti itu adalah 0. Karena ada di titik 0 ya di sini ya. Nah, yang di ujung bebas, berarti perut pertama ya, perut ke satunya itu adalah 0. Pokoknya kita lihatnya dari gambar. Ini kalau gambarnya digedein. Ya. Kalau misalnya gambarnya saya gedein, untuk yang ujung terikat, nih, ini simpul yang pertama, jangan warna merah deh, yang biru. Nah ini kan simpul yang pertama nih, berarti ini adalah S1, simpul pertama. Ini simpul kedua, ini simpul ketiga, ini simpul keempat, ini simpul kelima, dan seterusnya ke samping kiri ya. Pokoknya kesatunya itu ada di tiangnya ya, ada di tiang. Simpul kesatunya itu dia ada di titik 0 sehingga simpul 1 itu nilainya 0.
Simpul kedua ada di titik mana nih? Oh, simpul kedua itu ada di titik setengah gelombang. Coba kita lihat gambarnya ya. Dari titik 0 ke simpul kedua itu membentuk setengah gelombang kan? Berarti simpul kedua itu setengah gelombang. Simpul 3 gimana? Simpul ketiga setengah ditambah setengah. 1/2, di sini 1/2 ditambah 1/2. Berarti 2/2 gelombang, atau 2/2 itu 1 gelombang. Simpul keempat gimana? Tambah setengah lagi kan? Di sini ke simpul 2,5, ke simpul 3,5, ke simpul 4 nambah lagi setengah. Berarti ke simpul 4 3/2 gelombang atau 1,5 gelombang ya. Simpul kelima juga sama. Simpul kelima itu berarti nambah lagi setengah gelombang. Berarti 4/2 gelombang atau 2 gelombang. Jadi kita melihat simpul itu dari gambar. Nah, termasuk perut. Nah, perut itu juga sama. Di ujung terikat, perut tuh yang ini nih, ya. Ini perut, ini perut, ini perut, ini perut. Jadi perut ke-1 ini namanya. Ini perut kedua, ini perut ketiga, ini perut keempat. Perut ke-1 itu terbentuknya dari titik 0 dari sini ke sini ya. Ini adalah 1/4 gelombang. Berarti perut ke-1 itu 1/4 gelombang. Dari perut ke-1 dia ke simpul nambah 1/4 lagi, terus dia ke sini. Nah, ke perut kedua nambah 1/4 lagi. 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4. Berarti 3/4 gelombang. Berarti di perut kedua itu dia udah menempuh jarak 3/4 gelombang. Perut ketiga juga sama, nambah 1/4, nambah 1/4, ini 1/4, ini 1/4. Jadi ada 5/4 gelombang. Perut keempat juga sama ya, nambah 1/4, nambah 1/4 lagi. Ada 7/4 gelombang. Jadi kita lihatnya dari gambar aja. Dari gambar aja. Tapi karena dia ini membentuk pola, kita bisa rumusin. Bisa kita kasih rumus dengan barisan dan deret di matematika. Ya, kalau misalnya kita rumusin, suku ke-1 untuk si simpul, ya, suku ke N untuk si simpul, itu berarti N-1 dikali setengah gelombang. Atau boleh juga kalian nulisnya gini, N-1/2 dikali gelombang. Boleh ya, boleh yang mana aja, boleh yang ini, boleh yang ini, boleh mana aja. Nah, untuk yang perut gimana? Untuk yang perut ke N ini sama, rumusnya juga pakai barisan dan deret. Ini 2N-1 dikali 1/4 gelombang. Atau boleh juga kalian nulisnya 2N-1/4 dikali gelombang. Boleh pakai ini, mana aja terserah ya. Ini jadi boleh dirumusin. Tapi kalau misalnya kalian gak pakai rumus, kalian langsung ngelihat dari gambar atau kalian bikin gambar sendiri, itu nggak apa-apa. Karena konsepnya itu ya memang dari gambar, bukan dari rumus. Rumus itu adalah memudahkan aja karena dia ternyata membentuk pola gitu. Jadi inilah rumusnya. Nah, gimana dengan yang ujung bebas? Nah, ini kan ujung bebas nih gambarnya tadi ya. Ujung bebas itu yang terbentuk itu adalah perut duluan. Nih, perut duluan. Berarti ini P1, di mana P1 itu adalah 0, karena dia ada di titik 0. Terus dia ke perut keduanya, ini perut keduanya. Ya, ini 1/4 ditambah 1/4. Nih, 1/4 ditambah 1/4. 1/4 ditambah 1/4. 1/4 ditambah 1/4. 2/4 sama dengan setengah. Jadi, untuk ke perut kedua, dia nambah setengah gelombang. Perut kedua berarti setengah gelombang. Perut ketiga gimana? Sama ya, nambah 1/4, nambah 1/4. Ini 1/4, ini 1/4, nambah lagi kan setengah. Berarti perut ketiga itu adalah 2/2 gelombang atau
1 gelombang. Perut keempat gimana? Perut keempat juga sama ya. Perut keempat nambah lagi 1/4, nambah lagi 1/4, nambah lagi setengah. Berarti 3/2 gelombang. Dan seterusnya perut kelima. Nah, untuk simpul gimana? Nah, ini simpul yang terbentuk. Ini S1, ini S2, ini S3, ini S4. Untuk simpul yang pertama, dia terbentuknya di sini. Berarti terbentuknya 1/4 dari titik nolnya. Berarti simpul pertama itu 1/4 gelombang. Simpul kedua nambah 1/4 lagi, nambah 1/4 lagi. Simpul kedua berarti 3/4 gelombang. Simpul ketiga yang ini nambah lagi kan 1/4 tambah 1/4, nambah lagi 5/4 gelombang. Simpul keempat juga sama, nambah lagi 1/4, 1/4, 7/4 gelombang. Sama kan kayak tadi, cuman dibalik aja. Yang tadi itu simpul duluan yang terbentuk ini, kalau yang sekarang perut duluan nih yang terbentuk. Nanti kalau dirumusin, rumusnya sama kayak tadi, cuman bedanya sekarang perut duluan yang titik nol. Berarti untuk perut ke N itu N-1 dikali setengah lambda. Untuk simpul ke N itu berarti 2N-1 dikali 1/4 lambda. Ya, ini untuk ujung bebas. Jangan sampai ketuker. Ini salah ya nih. Ini bebas. Ya, yang ini ujung terikat. Ujung terikat. Nah, ini ujung terikat. Ini ujung bebas. Nah, ini kalau ditulisin yang rapi. Nah, ini maksudnya apa nih yang rumus di bawah ini? Nah, untuk rumus yang di bawah ini maksudnya gini. Kan tadi kan kita ngitung simpul sama perut, ini ceritanya tiang ya. Itu kan dari sini ya. Ceritanya di ujung terikat dulu deh. Ya kan kita ngitungnya dari sini. Nah, sedangkan orang yang menggetarkan itu kan dari sini, gangguannya dari sini. Dia nih yang gangguin. Nah, biasanya nanyanya ya bukan dari sini nih, dari tempat ujungnya, ujung terikat atau ujung bebas. Ya, tapi dari sini. Ini adalah sumber getarannya atau gelombangnya atau disebutnya awal gelombang. Sumber awal. Gelombang datang. Asal gelombang datang. Pokoknya ini sumber yang membuat dia bergelombang. Nah, sedangkan ini adalah ujungnya, tempat dia mentoknya. Ya, tempat dia mentok. Biasanya ditanya dari sini nih, dari si orang ini nih, dari si sumber atau dari asal gelombang datang ya, atau dari sumber getarannya atau dari gelombang ya. Dari sini. Nah, ini bagaimana cara mencarinya? Kan dari tadi kan kita mempelajari simpul ke-1, simpul kedua, perut ke-1, perut kedua kan semuanya dari sini ya. Sedangkan kalau misalnya ditanyanya dari sini, berarti ya kita pakai rumus pengurangan dari jumlah totalnya. Total dari orang sampai ke dia mentok ya, itu adalah si L, panjang seluruhnya. Ya, jadi L itu panjang dari sumber ke tiang atau ke tempat dia mentok ya, atau panjang tali seluruhnya, nah, itu adalah L ya. Sedangkan simpul yang kita pelajari nih, ini kan simpul perut, mau ujung bebas, ujung terikat kan semuanya mulai dari tiang ya. Dari sini nih kita mulainya, S1, S2, S3 sampai S4 ke sebelah kiri, dari kanan ke kiri lah pokoknya jalannya. Ya berarti SN atau PN ya ceritanya di sini lah. Ini SN atau PN. Itu mulainya dari sini ya, dari ujung terikat sampai sini. Nah, yang ditanya itu jaraknya dari si orang. Jaraknya nanya dari orang. Nah, inilah nih. Ini yang ditanyain biasanya. Jarak dari si orang ke si simpul itu atau ke si perut itu. Gimana cara mencarinya ya ini.
dari total panjang seluruhnya dikurangi dengan simpul atau perutnya. Itulah jaraknya dari si orang. Kita masuk langsung aja ya ke contoh soalnya. Ini contoh soalnya ada dari soal 4 juga. Seutas tali yang panjang salah satunya diikat. Berarti ini ujung terikat ya. Ini kalian juga harus tahu nih, dia ujung terikat apa ujung bebas. Karena untuk mencari simpul dan perut, kita harus tahu dulu dia terikat atau bebas. Kan beda rumusnya. Dan ujung bebasnya digetarkan. Berarti yang satunya diikat, yang satunya bebas digetarkan. Berarti ini sesumbernya ya, si orangnya yang menggetarkan. Membentuk gelombang yang memiliki cepat rambat. Berarti V diketahui, V sama dengan 4 meter per second. Frekuensinya 2 Hz. Jarak tiang dan ujung bebas tali adalah 10, berarti ini jarak seluruhnya nih. Jarak dari tiang sampai si ujung bebasnya. Berarti L-nya sama dengan 10 meter. Yang ditanya, perut ketiga terletak sejauh dari sumber getarnya. Berarti dari si orangnya. Dari si orangnya. Berarti yang ditanya itu adalah perut ketiga tapi dari sumber getarnya, sumber titik nolnya. Itu berapa? Karena dia ujung terikat, berarti ini ujung terikat ya. Ujung terikat. Terus dia nanyanya perut. Berarti perut ke N, 2N min 1 dikali 1/4 lambda. Ya, ini adalah rumus perut ke N. Nah, sedangkan di rumusnya itu harus ada lambda. Tapi diketahuinya itu nggak ada lambda. Gimana cara mencari lambda nih? Cara mencari lambda. Caranya. Nah, di sini ada V. Di mana kita tahu, kalau masih ingat ya, V itu sama dengan lambda dikali frekuensi. Ini ada frekuensinya juga. Berarti lambdanya itu sama dengan V dibagi F. V-nya itu 4, F-nya itu 2, berarti 2 meter. Inilah lambdanya. Berarti bisa kita cari nih perut ketiga. Perut ketiga itu adalah 2 dikali perut ketiga. N-nya ketiga kan. Suku ketiga. Min 1 dikali 1/4. Lambdanya yang ini 2 meter. 2. 2 dikali 3, 6. 6 kurang 1, 5. Dikali 1/4 bagi 2. 1/4 kali 2. Berarti setengah. Berarti ini 2,5 meter. Jadi jarak perut ketiganya itu 2,5 meter. Tapi ingat, yang ditanyain di sini adalah dari sumber getarnya. Berarti kan ceritanya ini orangnya. Ini panjang tali seluruhnya, ini si tiangnya. Dari tiang ke si perut ketiga itu adalah 2,5. Total seluruhnya itu adalah 5 meter. Yang ditanya adalah dari orang ke si dia nih. Ini kan perut ketiganya di sini. Berarti gimana cara mencari ini? Cara mencari ini berarti P 3,0 itu sama dengan jarak seluruhnya dikurangi perut ketiganya. Jarak seluruhnya dikurangi perut ketiganya. Jarak seluruhnya 5. Dikurangi 2,5 sama dengan 2,5 meter. Oh, ini nggak ada jawabannya.